Gugum, Pak Afnan, dan Pak Singge. Mohon berikan tepuk tangannya semuanya. Ya, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Yang saya hormati keluarga pahlawan nasional, ini ada Pak Hari Sutrasno sekaligus tuan rumah. Ini adalah cucunya Pak Kasman Singotimujo, sahabatnya Ki Bagus Hadikusumo ya, yang bisa meluluhkan hatinya Ki Bagus ketika penyusunan Pancasila. Kemudian ada 7 kata yang itu belum disepakati ya. Ada protes dari kelompok Indonesia Timur, yaitu Pak Kasman Singotimujo. Kemudian yang saya hormati keluarga besar pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara, ini juga saya dengar cerita ya, simbah saya itu kok pakai Ki, padahal itu Ketua Umum PP Muhammadiyah ya. Itu ternyata menurut cerita dulu pernah ngajar di Taman Siswa, makanya namanya ditambahi Ki Bagus Hadikusumo. Nah, ada hubungannya dengan Taman Siswa. Kemudian yang saya hormati keluarga pahlawan nasional ya, Pangeran Diponegoro, Pak Suryo, kita sering ketemu ini Pak Suryo, Bu Widiawati, saya Pak Hari ini kalau di acara IKPNI selalu hadir. Kemudian juga keluarga pahlawan nasional Pak Indro ya, Pak Indro Marwoto ya, keluarga pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Kebetulan saya punya tanah di Kalibawang dekat makamnya Nyi Ageng Serang itu. Baru saya bangun, begitu kampanye nggak jadi saya bangun. Uangnya habis untuk kampanye. 6.000 meter nggak jadi, tapi saya tetap ke makamnya Ageng Serang kalau hampir. Kemudian yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta beserta seluruh jajarannya, Cak Udin atau Cak Jugil ya, Pak Mustafa yang dari keluarga Madura di Jogja, Mas Budiono, dulu sering ketemu di kantor PP Muhammadiyah ini, sesepuh difabel Jogja. Kemudian Pak Eko Winardi yang tadi sudah membacakan puisi. Kemudian Mbak Evi, MC kita ya. Kemudian perwakilan dari kecamatan-kecamatan, kemudian para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di rumah Pak Hari ini. Saya baru sekali ini Pak Hari kesini ini, cuman diceritani sering latihan plus-plusan di rumah Pak Hari, tapi saya belum pernah di sini ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sejak awal saya dengan Pak Singgi sudah menetapkan bahwa kami ini ingin membalas ya, yang selama ini sudah diberikan Kota Jogja kepada kami. Saya di legislatif 20 tahun didukung oleh masyarakat Kota Jogja dan ingin membalas kebaikan warga Kota Jogja. Kemudian Pak Singgih 30 tahun di pemerintahan ya, daerah 32 tepatnya di pemerintahan daerah DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini ingin membalas juga kebaikan Kota Yogyakarta, sehingga kami berdua sudah menetapkan diri
untuk menjadi kepala pelayan masyarakat. Jadi wali kota, wakil wali kota itu menurut kita itu terlalu elit gitu, tidak bisa menyatu dengan masyarakat. Maka yang dekat dengan masyarakat itu istilah kepala pelayan masyarakat. Tugasnya adalah melayani masyarakat. Tadi sudah kita dengarkan banyak masukan ya dari masyarakat ya, berkaitan dengan sampah, miras, kemudian sarana publik, kemacetan, parkir, kemudian saudara-saudara kita difabel gitu. Ini semua menjadi pekerjaan rumah dan sebenarnya ini bisa diselesaikan menurut kami ya, itu di tingkat kelurahan, bahkan di tingkat RW. Maka dari itu kemarin kita sudah merancang memberikan bantuan ke RW, itu satu RW 100 juta. Kita hitung anggarannya cukup. Nanti basisnya itu RW. Mekanisme dan prosedurnya nanti kita buat karena harus ada regulasinya dulu. Kita buatkan regulasi berupa perwal. Setelah itu ada sistem, mekanisme dan prosedur. Nah itu kita buatkan. Yang kedua, kita juga ingin meningkatkan, karena tugasnya berat, kita meningkatkan salary atau pendapatan dari ketua RW dan ketua RT. Itu nanti honornya kita naikkan. Jumlahnya berapa nanti dihitung dengan kemampuan. Ini ada nggak yang ketua RW sama ketua RT? Oh banyak ini. Itu nanti bisa. Ketua kampung nanti kita bahas lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ini untuk penanganan miras. Penanganan miras itu ada 3 hal yang pokok ya. Yang pertama berkaitan dengan regulasi. Regulasi itu aturannya. Selama ini Perda Miras belum disahkan ya, Pak Singgih. Raperda bentuknya masih rancangan peraturan daerah pengaturan tentang miras. Ini nanti insya Allah dengan kekuatan, kalau kita menang dengan kekuatan 50% plus 1 di lembaga legislatif gitu. Ini insya Allah raperda itu bisa segera jadi perda kalau kita jadi kepala daerah, karena partai pengusung kita yang jumlahnya 8 itu ada 5 partai yang memiliki kursi, dan kalau dijumlah kursinya itu 50% plus 1 atau tepatnya 21 kursi. Ini kalau voting di sana di lembaga dewan, nah, itu insya Allah yang menang. Itu yang pertama regulasinya. Yang kedua ketegasan. Jadi ketika regulasinya sudah jadi, kalau ada peredaran miras ilegal itu nanti kita melakukan tindakan yang tegas. Kenapa saya bilang kita akan, saya belum pernah jadi kepala daerah gitu ya. Jadi ke depan seperti itu. Nah yang ketiga itu yang tidak kalah pentingnya adalah apa? Adalah basis keluarga. Persoalan narkoba, persoalan miras, persoalan kenakalan jalanan dan seterusnya itu sebenarnya ada di keluarga. Ki Bagus Hadikusumo dulu ketika di rapat BPUPKI pernah menjelaskan tentang sistem pemerintahan di Indonesia, dan yang kedua ada 2 topik yang penting. Yang pertama sistem, yang kedua adalah tentang akhlak kepemimpinan. Itu penting ya. Apalagi melihat kondisi saat ini penting itu pegangan. Nah, menurut Ki Bagus yang lebih penting itu adalah bagaimana basis keluarga itu diperkuat. Ku anfusakum wa alikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena basisnya itu, ya, kalau ada urusan keluarga
tidak selesai, maka dibawa ke RT. Kalau di RT tidak selesai, dibawa ke RW. Kalau di RW nggak selesai, dibawa ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan. Maka tadi itu ide untuk memberikan santunan ke RW itu adalah ini. Jadi RW itu nanti bisa menyelesaikan persoalan. Ada persoalan sampah, ada persoalan miras, ada persoalan keluarga. Kalau persoalan keluarga nggak dipanggilkan psikolog, psikiater itu yang manggil RW-nya dengan dana itu. Kemudian kalau ada ribut-ribut antar tetangga, selesaikan di RW dengan dana itu, namanya rembuk warga. Silahkan selesaikan. Nah, kemudian banyak persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan di keluarga. Kalau ada warganya yang sakit, ya keluarga nggak bisa menyelesaikan itu pembiayaan, lapor ke RT, RT nggak bisa ke RW, RW setelah itu ya baru pemerintah nanti yang akan membiayai. Kalau betul-betul tidak bisa, urusan pendidikan juga begitu. Kalau tidak bisa membiayai, selesaikan di keluarga. Nah, itu adalah basis keluarga. Kalau ada anak tokoh, ya, ada anak aktivis, kemudian anaknya itu malah menjadi anak yang rusak ya, mental moralnya itu, maka yang salah sebenarnya adalah tetangga kanan kiri itu. Kenapa? Karena tokoh, ya, tokoh yang baik itu sudah mewakafkan tenaganya, pikirannya untuk masyarakat sekitar, masyarakat luas, tapi kok rusak, itu berarti lingkungan sosialnya itu kurang. Pendidikan menurut ya konsep Ki Bagus itu pendidikan bagi tokoh itu adalah wajib kifayah. Wajib kifayah. Jadi kalau sudah ada yang menangani, ya tanggung jawabnya sudah hilang, sudah bukan tanggung jawab. Itu konsepnya. Dan kalau itu diterapkan, insya Allah kota Jogja itu bisa menjadi lebih baik lagi. Itu yang berkaitan dengan penanganan miras ya. Ada 3 tadi. 1 regulasinya, 2 ketegasannya, yang ketiga pembentukan lingkungan yang baik berawal dari keluarga. Nah, nanti ya RW itu yang basisnya RW yang kita biayai tadi. Kemudian berkaitan dengan persoalan sampah. Sampah itu insya Allah kita 100 hari bisa menyelesaikan itu, terutama untuk darurat sampah, ya. Darurat sampahnya, karena ini darurat ini. Kalau yang normal itu sudah nggak perlu dibahas. Normal itu 3R itu, reduce, reuse, recycle. Tapi karena ini darurat, maka penyelesaiannya juga darurat. Misalnya dibakar dengan teknologi yang bagus. Mesinnya dari Jerman, kemarin mau dipinjamkan ke kita untuk contoh itu, tapi bawanya dari Jakarta itu mahal, jadi wah mending nggawe stiker gitu. Nggak kita bawa, karena apa? Bawanya ke sini nih yang mahal ini. Nah, itu penanganan sampah. Sebenarnya beberapa kali ya saya di kampung-kampung sudah bagi alat, Pak, Bu, bagi alat untuk penanganan sampah sebelum ini meledak gitu. Saya bagi alat sampah sekaligus sosialisasi sampah di 8 kampung. Itu belum selesai dulu. Selain membagi alat, saya juga bagi payung. Walaupun waktu itu belum hujan. Nah, ini hari-hari ini sering hujan. Kalau lihat payung tulisannya Adnan Haji Kusuma, itu berarti yang ikut pelatihan sampah. Nah, itu artinya kita punya keinginan yang besar ya untuk menyelesaikan persoalan sampah itu. Untuk yang lain-lain ini nanti bisa untuk yang difabel ya terutama itu nanti ada, kalau nggak salah sudah ada kebijakan afirmatif ya Pak, kebijakan afirmatif, tinggal nanti implementasinya. Kebijakannya sudah ada, cuman implementasinya itu yang perlu kita lakukan penguatan lagi.
saya kira dari saya itu, saya ini sering berbagi dengan Pak Singgih karena beliau itu kan wakil ya. Jadi wakil itu tidak awak karo sikil tok, tapi juga ikut menyampaikan karena ada yang sinis. Wah, sidik-sidik kayak Pak Singgih, Afnan kira dong apa-apa, saya itu dong apa-apa. Karena saking dongnya itu saya berikan ke wakilnya. Saya orang pusat, beliau orang daerah gitu. Tapi itu biasa kan, kalimatnya buzzer kan gitu. Nah, selanjutnya Pak Singgih mungkin bisa nambahin. Terima kasih. Matur nuwun Mas Afnan. Kalau yang kali saya nggak kebagian ini, jadi saya akan berbagi pantun saja. Nanti tolong dijawab dengan bukan cakep ya, pas gitu. Pas sambil tanya gini ya. Nah, pas salam 3 jari. Jalan-jalan ke kota gede. Beli kipo di pasar Legi. Terima kasih warga Golo yang kece. Insya Allah pas akan membawa Jogja lebih maju lagi. Terima kasih. Terima kasih. Ini tadi kami ya, dan saya dengan Pak Singgih sudah menyampaikan beberapa hal. Yang terpenting adalah saya mengutip satu ayat ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita semua ini umat yang terbaik, yaitu yang bisa beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.